warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kami dan kru Awan Hitam Official. Sekarang saya berada di lokasi yaitu di pohon kosambi ya, kosambi gerong yang konon katanya pohon ini banyak menyimpan cerita atau banyak menyimpan kisah yang dilatari belakang pohon tersebut. Karena pohon ini sudah lama dan sudah berusia mungkin puluhan tahun ya. Karena saya juga kagak tahu, kurang paham tentu pastinya pohon ini tumbuh. Pemirsa Awan Hitam Official, saat ini kita akan melakukan penelusuran apa sih yang akan terjadi sekitar pohon ini. Karena di pohon ini disinyalir banyak-banyak makhluk yang penunggu astral yang bertempat di sini. Ini kita lokasinya masih di makam ya, makom TPU. Bertempatan paling ujung ya. Di belakang saya makom lama. Yang di ujung sekali ada pohon juga gede. Nah, dulu kisahnya di sini ada makam seorang tetua ya, atau seorang warga yang dituakan, yaitu kuburan kalau nggak salah namanya Kong Salam. Nah, tempatnya kurang lebih berada sekitaran di sana, di bawah pohon sana. Itu ada makam tetua ya. Di sini kita akan mencoba melakukan penelusuran dan juga akan mencoba mencari informasi dari makhluk-makhluk astral tersebut yang menempati pohon ini. Untuk selanjutnya marilah kita eksplor dulu tempat-tempatnya. Di mana aja tempat itu yang didiami makhluk-makhluk tersebut. Karena saya juga ingin merasakan getaran-getaran energi yang dari makhluk tersebut. Sembari kita jalan dan sembari kita mencoba merasakan hawa energi dari makhluk tersebut. Saya di sini sekarang menuju pohon. Di depan saya ini ada pohon ambon juga, dan di sana juga ada pohon juga, kayaknya sama pohon kosambi juga. Di sini adalah jalan yang paling ujung ya dari pemakaman ya, karena pintu masuknya dari ujung sono. Nah, ini ujungnya mentok di sini. Dan ini perbatasan yang disebut daerah yang disebut Kampung Vietnam, bukan dari nama tapi emang disebutnya dari dulu Kampung Vietnam. Saya juga tidak tahu asal-usul Kampung Vietnam itu, karena sekarang kampungnya juga udah digusur, dijadiin pemakaman untuk rumah sakit. Pemirsa Awan Hitam Official, terus kita akan melakukan penelusuran dan juga akan ingin merasakan interaksi. Apa sih sebenarnya makhluk yang ada di sini? Karena kita juga tidak tahu hal-hal apa aja yang akan terjadi. Sebab kita memang manusia diciptakan berbeda dengan makhluk seperti itu. Untuk selanjutnya mari kita balik lagi ke pohon kosambi gerong itu yang disinyalir ditempati makhluk-makhluk tersebut. Karena kita melakukan syuting atau vlog ini malam-malam, otomatis kagak ada warga karena ini tengah kuburan ya. Nggak ada warga setempat yang bisa kita jadikan narasumber. Sebenarnya saya juga ingin menanyakan atau bertanya kepada narasumber tentang keberadaan pohon ini yang disinyalir banyak penampakan atau aktivitas dari makhluk astral. Nah, inilah penampakannya pohon kosambi gerong yang dulu kononnya juga banyak cerita. Mungkin saya juga nggak tahu. Nanti kita akan coba melakukan komunikasi dengan makhluk tersebut melalui mediumisasi yang akan dilakukan oleh saudara Imam sebagai ahli spiritual kita ya. Untuk hal ini bagaimana hal-hal apa yang akan terjadi, karena saya juga setiap saya melakukan konten seperti ini saya udah merasakan dulu ya energi-energinya. Untuk memperlanjut, untuk mempersingkat waktu, marilah kita tanyakan praktisi kita, yaitu saudara Imam. Nah, saudara Imam ini memang praktisi kita ya. Saudara Imam, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat saudara Imam? Alhamdulillah sehat.
kemarin kita konten di tempat-tempat yang lain emang banyak menguras tenaga ya. Iya. Karena sekarang ini kita berada di lokasi disebutnya Kampung Vietnam ini Saudara Imam. Nah Saudara Imam, ini kan ada pohon kosambi gerong atau pohon gerong ya. Pemirsa, ini disebutnya pohon gerong ujung TPU ini. Nah pohon gerong ini disinyalir makhluk apa yang penunggunya di sini? Ini yang penunggu pohon gerong ini sosoknya gede tinggi. Jadi Gede tinggi hitam sama perempuan. perempuan. Ya, Memang penunggunya dari dulu itu kali mungkin. mungkin. Oh, nanti kita akan gali ya, Ya. tim komunikasi kita akan cari tahu. Ini kan juga kan dulu warga setempat, saya pernah dengar cerita penelusuran saya dulu, penelusuran saya itu katanya di sini juga ada makam tetua, Ya. tetua yang disebutnya makam Kong Salam yang berada di sono. Apakah sifatnya protektif atau bagaimana? Karena makam ini memang sudah tua, sudah lama gitu. Ya. Ada yang disebut dulu di sini terkenalnya pohon kosambi ini gerong dan makam Kong Salam ya. Pemirsa, kita akan tanya Saudara Imam, sebenarnya makam itu ada penunggunya apa tidak, apa bagaimana? Karena di bawah makam itu juga ada di atas makam itu tumbuh pohon yang mengayomi. Biasanya pohon-pohon yang rimbun itu disinyalir ditempati makhluk-makhluk seperti itu. Ya. Apakah benar ada Saudara Imam? Ada, karena makam tersebut kan itu kan makam sesepuh di sini. Iya, maksud saya sesepuh. Nah, Benar. jadi sebenarnya itu dia tuh baik di sini. Baik. Jadi kan? energinya positif, Positif. mungkin ya. Cuman sebagian ada yang di Ada. pohon-pohon itu yang negatif banyak. Ya, kemungkinan memang kalau yang namanya pohon ya, apalagi di tengah makam begini, jalanan paling ujung sepi, itu biasanya disinyalir ditempati di penghuni-penghuni astral. Ya. Ini kan kita ngelihat dari pohon ini juga diameternya udah terlalu besar, kira-kira udah umur mungkin puluhan tahun atau belasan tahun, kita kagak tahu ya. Paling enggak di sini bertempat pasti makhluk yang agak lumayan. Ya, Ya, lumayan. Cuman pohon ini tuh penunggunya tuh sangat sensitif. sensitif. Sensitif banget. Oh, sensitif. Sensitif. Maksudnya sensitif ya pemirsa. Penglihatan Saudara Imam ini selain makhluk tersebut ada lagi nggak? Ini kan sosok dibilang kuntilanak ada. Ada ya? Ada. Cuman tadi di posisi di pohon geruak ini sekarang udah pindah ke pohon yang satunya. Iya. Dulu pernah terdengar cerita bahwa ada pusaka di sini. Itu kalau nggak salah sih dengar-dengar dari cerita orang kampung setempat ya, itu berupa pusaka, berupa kalau nggak salah golok. Mungkin apakah masih ada atau udah pindah? Soalnya banyak orang yang mencari itu tapi kagak dapat gitu. Ini yang di pohon geruak ini tuh ada pusaka. Cuman bukan golok. Yang kita lihat itu kuningan. Kuningan. Iya, kayak tongkat segini cuman kuningan. Oh gitu. Tapi kita jangan fokus ke pusaka ya, biarin lah pusaka yang namanya pusaka ada di situ, nggak usah diganggu gugat atau bagaimana, karena itu juga peninggalan dari tempat, dari makhluk tempat dari orang-orang zaman dulu ya, Saudara Imam ya. Yang kita akan telusuri di sini adalah cerita atau sejarahnya atau apa aja sih yang ada di sini, kita pengen tahu dari versi mereka yang bercerita gitu, Saudara Imam. Kita akan melakukan mediumisasi, apa kita akan mengeksplor dulu tempat, bagaimana Saudara Imam? Mediumisasi aja. Mediumisasi ya. Ya pemirsa, itulah wawancara saya dengan Saudara Imam sebagai praktisi spiritual kita ya. Kita di sini ingin melakukan mediumisasi untuk mencari informasi yang ada di pohon ini, makhluk apa aja sih maksudnya, dan apakah dia mengganggu atau tidak. Sebenarnya ini saya mau bertanya lagi, mengganggu apa enggak? Mengganggu. Oh, jadi dari penglihatan Saudara Imam ini makhluknya sebenarnya mengganggu. Oleh karena itu jangan lama-lama, marilah kita panggil mediator kita ya. Mediator kita ini kita akan panggilkan siapa ini yang menjadi mediator dari kru? Awi biasa. Berarti Saudara Awi akan menjadi mediator ya. Proses mediumisasi ini akan dilakukan oleh
ahli spiritual kita, yaitu Saudara Imam, dan mediatornya Saudara Awi. Saudara Awi, apakah ada Saudara Awi? Pemirsa, biasanya malam begini sensitif, benar nggak Saudara Imam? Nah, apakah proses ini akan maksimal mediumisasi ini? Insya Allah maksimal. Insya Allah kita berharap ya. Nah, di sini kan kita juga, apakah izin? Kan tadi kan kita bahasanya Saudara Imam pasti izin kan? Apakah dibolehkan kita ngeplok di sini? Alhamdulillah dibolehkan. Insya Allah, alhamdulillah. Sebenarnya di sini Saudara Imam, saya kan masih banyak yang bertanya, apakah ada makam-makam seperti ustadz atau seperti kiai gitu. Nah, Saudara Imam, kita langsung lakukan mediumisasi aja ya. Mungkin agar membersihkan waktu, karena juga malam takutnya turun hujan atau gimana. Saudara Awi, silakan. Gimana? Ya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saudara Awi, Saudara Awi kan Saudara Awi kan ini akan dimediumisasi. Iya. Nah, apakah Saudara Awi sudah siap? Iya. Saya selalu menanyakan seperti itu karena apa? Karena supaya acara kita atau proses mediumisasi ini berjalan dengan lancar, gitu. Saudara Awi sudah siap? Saudara Imam, apa biasa langsung kita lakukan saja proses mediumisasi? Ya, silakan. Lurus. Tolong satu kru ya yang menjaga di belakang, soalnya saya nggak bisa, soalnya bisa megang mikrofon. Nih, satu kru tolong ya. Sini tolongan. Jaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh. Apakah saya boleh tahu apakah Anda punya nama? Iya, saya punya nama. Siapa nama Anda? Ada apa saya? Ada apa Anda sedang sini? Saya di sini hanya ingin saya di sini tidak ganggu ya. Tidak ganggu, hanya ingin mengetahui informasi tentang pohon kosambi gerong ini ya, atau pohon gerong ini. Apakah Anda tahu? Iya, saya di situ. Jadi Anda makhluk yang menempati pohon itu? Iya, saya menempati di situ. Kalau boleh tahu, apakah Anda mengganggu? Saya tidak mengganggu di situ. Benar, tidak mengganggu. Benar. Pemirsa, ini makhluk yang dari belakang yang ditarik, ini Saudara Imam, ini makhluknya tinggi besar ya? Iya, tinggi besar. Anda wujudnya tinggi besar ya? Benar. Benar. Anda di sini apa ngejaga apa, atau memang tempat Anda di situ, atau ngejaga sesuatu? Iya, saya di situ adalah ahli tapa. Jadi Anda berdiam di situ sembari bertapa. Iya. Tapi Anda tahu makhluk-makhluk di sini yang sering mengganggu? Iya, itu ada saya sebagian Ada yang sebagian melihat. Itu ada sebagian murid-murid saya. Begitu. Anda tahu di sana kan ada makam tua yang disebut Cekong Salam. Apakah Anda tahu? Iya. Dia kan tetua atau sesepuh warga setempat. Iya. Itu adalah saudara saya. Jadi saudara situ ya. Ini kalau boleh tahu, pohon ini usianya udah berapa tahun? Kalau boleh tahu. Tolong tenangkan diri Anda. Kita komunikasi baik-baik ya. Ya, tolong tenangkan. Ya, tenangkan. Bisa Anda tenangkan diri Anda. Ya, karena saya hanya ingin berkomunikasi dan mencari tahu. 40 tahun.
40 tahun. Jadi pohon ini udah berdiri selama 40 tahun, lumayan lama juga ya saudara Imam ya. Ini kalau saya boleh tahu, makhluk apa aja yang sering mengganggu di sini? Hah? Kuntilanak. Kuntilanak. Ya pemirsa, dia menyebutkan dari ada dahan jatuh ya. Mungkin kakek explore. Terus apa lagi? Itu aja. Kebanyakan itu. Apakah dia penunggu sini? Itu adalah seorang pendatang. Jadi makhluk pendatang. Jadi kalau kalau kamu di sini sudah lama, Anda sudah lama di sini. Saya situ udah 38 tahun. Jadi Anda ini emang seorang petapa atau penyendiri ya, penyepi di pohon itu, bertapa. Saudara pemirsa, praktisi kita mengalami ini. Tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Anda muslim atau non muslim? Muslim apa non muslim? Saya adalah seorang muslim Jadi Anda makhluk muslim. yang beriman dan taat kepada Allah. Alhamdulillah. Insya Allah kita juga, apakah ada pesan-pesan yang ingin Anda sampaikan kepada kami yang menonton di sini? Satu, Ya, kita harus menjalankan iman dan takwa kepada Allah. begitu. Terus Yang kedua, ya, harus menjalankan ibadah. ibadah. Ada lagi? Itu cukup, itu aja. Begitu aja. Ini kan ada waduk dari sebelah sana. Apakah ada kerajaan gaib di sana? Ada. Anda tidak mencampuri urusan yang di sana? Iya, saya memantau. Hanya memantau. Soalnya, Memang beda wilayah. iya, beda wilayah. Apakah pohon sono termasuk wilayah Anda? Pohon belakang situ. Itu ada sepupu saya. Oh, jadi makam itu adalah penunggunya sesepupu Anda. Iya. Oke, pemirsa, itulah komunikasi yang saya lakukan dengan makhluk tersebut. Jadi makhluk ini alhamdulillah ya memberi pesan yang bagus ya buat kita ya pemirsa ya, sebagai umat muslim ya, atau bagi orang Islam ya, selalu taat dan iman pada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengerjakan ibadah. Bukan begitu ya? Iya, itu benar. Oke, saudara Imam, apalagi yang ingin bisa disampaikan lagi nih? Dan kenapa ini kelihatannya Anda mengalami interaksi kayaknya? Jadi yang sering menunjukkan makhluknya siapa? Apakah Anda bisa menjawab? Ada satu orang. Siapa? Dia adalah seorang kafir yang memasuki kawasan sini. Di sana. Itu Pemirsa, memang di sebelah kita ini makam Buddha ya. apa? Jadi Apa- ini Muslim dan Coba. sebelah sana Buddha. Panggil. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pemirsa mencoba memanggil makhluk yang suka mengganggu di sini ya. Karena di sini memang ujung jalan dari pemakaman ya. Jadi jauh juga dari perkampungan. Ya. Inilah proses penarikan atau pemanggilan makhluk tersebut. Woi. Lampu awas deh. Jaga takut lari. Ya pemirsa inilah makhluk ya yang dari sana ya. Kita coba akan bertanya. Kita akan bertanya. Assalamualaikum.
Anda tidak, oh Anda kafir ya? Anda makhluk berasal dari mana? Kenapa Anda begitu mulu? Apakah wujud Anda seperti apa ini? Saya Kenapa? adalah makhluk yang berasal dari sana. Datang ke sana. Oh begitu. Eh, Kenapa Anda begitu? Tolong saya adalah tolong tenangkan. manusia jadi-jadian. Oh, jadi Anda manusia Itu jadi-jadian. Anda sering mengganggu di sini? Hah? Tidak Terus di mana Anda mengganggu? bisa. Berarti dari sebelah sono ya. Tolong tenangkan diri Anda. Bisa nggak? Bisa. Saya hanya ingin berkomunikasi. Apakah Anda tahu keberadaan pohon ini? Itu adalah seorang yang soleh yang taat beribadah kepada Allah. Saya tunduk pada dia. Jadi Anda kalah. Iya. Oh, begitu. Jadi Anda sebenarnya mendiami di belah mana sih? Belah sono makam Buddha. Oh, Anda sering menampakkan diri. Iya, saya sering menampakkan. Kenapa sering menampakkan diri? Hmm, Kenapa sering menampakkan diri? Karena saya adalah seorang yang mempunyai kawasan sono. Alasannya gitu, ganggu nampakin diri ke orang-orang lewat sini. diam. Anda diam di sini. Jangan kemana-mana. Tidak. Ini kalau boleh tahu ada namanya nggak? Ada punya nama nggak? Saya adalah buana insan. Buang insan. Ya, saya juga kurang begitu pahamnya namanya ya. Ya. Sebenarnya maksudnya Anda kesini tuh kenapa? Saya kesini karena dipanggil. Dipanggil sama yang tadi, Iya. yang seorang petapa di situ. Iya. Maaf sebelum saya pamit tuh ya. Kenapa Anda buru-buru pamit? Karena saya hanya masih ingin berkomunikasi dengan Anda. Ini kan ada urukan di belakang situ. Apakah Anda merasa terganggu? Iya, masa terganggu. Terganggu. Tapi apakah Anda mengganggu dengan pekerja-pekerja proyek yang ada di sana? Oh, itu saya mengganggu. Jadi Anda tidak senang gitu. Iya. Kenapa kamu harus mengganggu kalau tempatnya udah masing-masing? Gitu. Kalau bisa jangan ngeganggu, kasihan dia kerja nyari nafkah buat anak istri. Nggak usah ngeganggu ya. Ya, insya Allah. Anda bagaimana ini? Ada apa, wahai Tuhan? Tolong jangan keluarkan saya di sini. Mau Tolong keluarkan? jangan lupa sekali. Tolong jangan. Tolong jangan. Tolong jangan. 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 Ya, ini pemirsa proses pengeluarannya penetralisasi organisasi yang dilakukan oleh saudara Imam. Sadar. Minum. Ya Mas, merasa lemas ya. Mediator kita ya. Yang akan dibersihkan oleh saudara Imam. Karena ini dua makhluk yang memasuki mediator kita. Yang pertama seorang berasal dari pohon tersebut nih, pohon yang gerong ini, dan yang kedua dari makhluk sebelah sono. Ini bagaimana saudara Imam ceritanya biar lebih jelas lagi, biar pemirsa pada tahu, jadi paham alur ceritanya. Yang pertama masuk dari makhluk tersebut yang ada di belakang, yang mengaku seorang petapa tapi dia muslim. Dan yang kedua dia memanggil makhluk yang suka mengganggu, yang suka menampakkan yang dari sebelah sono, yaitu kafir kata dia kan gitu ngomong tadi. Nah itu maksudnya apa sebenarnya? Kan kita yang kita tuju hanya informasi gitu. Ya pemirsa, saudara Imam masih mengalami interaksi ya. Apa
apakah dia ingin, sebab kita juga udah melakukan vlog ini udah agak malam Jangan diungkap itu, lanjut aja. ya. Ya, terus berarti itu nggak boleh diungkap Ya. tadi. Pemirsa, begitulah tadi ceritanya, karena saudara Imam sebagai adik saudara kita juga yang di belakang tuh jangan diungkap. Tapi kalau yang di sono boleh diungkap nggak? Yang tadi makhluk yang disebut di sono nggak boleh juga Ya, sama. itu yang nggak boleh. Jadi dia tidak boleh diungkap. Iya, nggak boleh diceritakan. Oh begitu pemirsa. Kalau kita jadi. ceritakan dia tambah Iya. tambah ini. Oke pemirsa, itulah yang kita dapat dari informasi dari kedua makhluk tersebut ya. Jadi memang ini pohon udah agak lama, yang diceritakan tadi udah 40 tahun dan mungkin penunggunya bukan 1-2, banyak. Oleh karena itu mari kita akan melakukan penelusuran ke sebelah sono. Tapi Pak Imam, bagaimana kita melakukan penelusuran? Hanya melihat-lihat saja menurut penambangan Pak Imam, bagaimana saudara Imam? Udahlah cukup Jadi kita sudahi saja. sudahi saja. Pemirsa, itulah jadi yang kita dapatkan, kita sudahi saja. Dari saudara spiritual kita, saudara Imam juga sudah menyatakan sudahi saja. Maka kita tutup saja acara ini atau vlog ini di kawasan makam ini, di pohon tua, pohon Kosambi Gerong ini ya, yang ada di kampung Vietnam ini ya. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya ungkap-ungkap, cuman mungkin keterbatasan waktu juga, dan memang izin dari makhluk tersebut nggak boleh diungkap, makanya kita tutup saja. Jangan kemana-mana pemirsa, terus pantengin terus channel kita yaitu Awan Hitam Official, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.